Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Yuk Coding. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Oke, pada malam yang cerah kali ini, saya ingin mendemokan sebuah aplikasi. Ini sebenarnya aplikasi latihan saya dulu waktu LKS. Saya dulu build menggunakan PHP ekstensi MySQL yang lama, kemudian jQuery Ajax. Kemudian setelah itu saya migrasikan ke PHP ekstensi PDO dan tetap menggunakan jQuery Ajax. Kemudian saya tambah beberapa fitur sedikit. Aplikasinya yaitu bernama Web Potensi Desa. Jadi konsepnya ini untuk mempromosikan suatu desa. Kemudian bisa kita lihat untuk desain database-nya seperti ini. Relasinya seperti ini. Sebenarnya cukup simpel, tidak terlalu banyak tabel. Intinya kita ingin membuat CMS sederhana dengan menggunakan PHP ekstensi PDO. Jadi yang dulu ini sudah menggunakan PHP ekstensi PDO dan jQuery Ajax. Kemudian ini saya coding manual semuanya teman-teman. Jadi semuanya ini manual, coding manual, tidak menggunakan framework PHP seperti CI atau YII atau yang lainnya, dan tidak menggunakan framework CSS. Untuk tampilannya seperti Bootstrap tidak menggunakan atau Material CSS juga tidak. Jadi murni full coding manual dari awal, HTML, CSS plus prosesnya menggunakan PHP PDO. Kemudian di sini yang cukup menarik yaitu web ini sudah responsif. Bisa kita coba. Ini bagian halaman utama. Nanti saya jelaskan fitur-fiturnya. Di sini sudah responsif ya teman-teman. Benar-benar sudah responsif sampai bawah. Kemudian ini halaman admin, halaman loginnya seperti ini. Juga responsif. Di sini di bagian home, di sini ada saya kasih slideshow. Ini slideshow-nya juga menggunakan coding manual pakai jQuery kalau ini. Kemudian di sini ada artikel, bisa dilihat detailnya. Di sini ada profil desa, bisa dikerut di bagian admin, sejarah desa, kemudian kontaknya. Kemudian ada semua list artikel. Di sini saya menggunakan pagination. Pagination ini seperti yang ada di tutorial saya. Kemudian ini kan saya coding manual. Untuk library tambahan cuma ada 3. Yang pertama yaitu font Awesom untuk membuat font tambahan ini. Kemudian yang kedua yaitu data tables. Nanti saya kasih tahu. Kemudian kalau yang belum tahu, kemudian yang ketiga yaitu CK editor. Cuma 3 itu library tambahannya. Selain itu coding manual. Kemudian ini pagination-nya ini seperti yang di tutorial saya teman-teman. Cuma saya tambahkan seperti yang di tutorial di blog Yuk Coding. Bagi kalian yang ingin belajar PHP ataupun yang lainnya secara gratis bisa buka di blog saya di yukcoding.blogspot.com. Lihat di bagian daftar isi, sudah ada urut-urutannya, tinggal kalian pelajari. Kemudian saya kembali lagi ke demo aplikasinya. Di sini ada suara warga. Suara warga ini yaitu artikel yang diposting oleh warga yang sudah menjadi member di web ini. Konsepnya jadi di bagian artikel ini yang postingnya admin, benar-benar admin semuanya. Kemudian kalau yang suara warga, ini yang posting dia warga mempunyai akun, bisa daftar nanti di sini. Bisa login, bisa daftar. Tentunya juga responsif ya teman-teman. Kita bisa cek juga di sini. Untuk ukuran ini untuk ukuran Nexus 5X, Galaxy 5 S5, iPhone 5, iPhone 6, semuanya responsif teman-teman. Oke. Kemudian di sini ada chatting.
Jadi ada fitur chatting juga. Chatting ini bisa user yang belum mendaftar bisa, kemudian user yang sudah mendaftar pun bisa. Kemudian di bagian admin juga ada. Saya coba login sebagai admin. Di sini loginnya agak bagus ya teman-teman. Ada gini, loading kayak gini. Ini menggunakan jQuery Ajax. Kemudian kalau username passwordnya benar seperti ini. Di sini sama untuk bagian chattingnya. Di bagian chattingnya ini sama. Cuma pada bagian admin dia bisa mengontrol dengan mendelete chat yang mungkin kurang sopan atau gimana ya teman-teman. Ini di bagian admin juga responsif. Kemudian ini jadi yang belum tampilan belum login seperti ini, kita bisa semisal kita membuat chatting ya. Anggap saja namanya kok. Hello guys. Kita send di sini tanpa load. Tanpa refresh halaman langsung muncul di sini. Seperti itu ya teman-teman. Di sini juga sudah muncul. Kemudian ini tampilan kalau belum login. Kemudian di bagian sampingnya ini, sidebar ini ada iklan, bisa dikasih link. Kemudian ada suara warga random, ada artikel random. Jadi kalau dia di bagian suara warga, yang di sampingnya artikel random. Kalau dia di bagian artikel, di sampingnya suara warga random. Kemudian kita coba login ya. Kita coba login. Kita coba daftar dulu. Oh ya teman-teman, sebelum daftar, saya ingin menjelaskan fitur-fitur di bagian admin. Di bagian admin ini ada halaman setting. Jadi dia bisa mengeset untuk judul halaman di sini. Kita bisa lihat ya, judul halaman di bagian atasnya website potensi di Purjolarjo atau di sini di title-nya ini website potensi Purjolarjo itu diambil dari sini. Jadi bisa disetting admin namanya apa. Misal kita ganti potensi gajah mati. Di save, di sini juga berganti teman-teman. Kalau di refresh, di sini juga berganti. Seperti itu. Jadi si admin bisa mengatur infonya apa aja, info websitenya. Bisa diganti nama websitenya apa. Intinya kita membuat CMS sederhana ya teman-teman. Kemudian nama desanya nama desa apa? Bisa diganti. Kemudian status akun member ketika mendaftar. Jadi di sini kan ada halaman pendaftaran member di sini ya. Nah, di sini nih member yang mendaftar bisa diset di sini. Dia mau langsung aktif atau non aktif dulu. Baru nanti di bagian halaman admin bisa di sini kan. Di sini bagian admin ada halaman ada growth, kemudian bisa dinonaktifkan dan diaktifkan. Nah, ini fungsinya. Kalau di sini nonaktif, kita coba mendaftar. Semisal Tono. Minimal 6 karakter ya. Kita coba register, username tidak valid. 6 karakter. Tono Jos. Tidak boleh kosong. Tono Jos. Ini jadi misal ada yang kosong, dia langsung fokusnya ke sini teman-teman. Kenapa tidak boleh kosong? Ini menggunakan jQuery. Sama Tono Jos. Ulangi password, masukkan password kembali. Misal passwordnya nggak sama. Di sini ada password harus sama. Ada validasinya. Tono Jos, kemudian kita register. Pendaftaran akun berhasil, silahkan login. Nah, kan di sini gini. Misal kita masukkan tadi username Tonojos dan password Tonojos.
di enter, muncul verifikasi lagi. Ini tulisannya loginkan akun Anda belum aktif karena tadi kita di set di sini sudah nonaktif. Kalau di sini di set aktif, berarti di sini langsung bisa login dia. Tapi jangan khawatir, kalaupun nonaktif bisa diaktifkan di bagian halaman sini. Nah, bisa diaktifkan. Sip. Saya enter ya teman-teman. Jadi di halaman password langsung saya enter, langsung muncul. Jadi tidak bisa langsung enter, bisa diklik bagian tombolnya tadi. Di sini kalau sudah login halnya seperti ini. Tadi yang asalnya di sini login, sekarang menjadi akun. Bisa melihat profilnya, bisa diedit juga profilnya, bisa ditambahkan foto profilnya. Kemudian bisa melihat halaman postingannya. Yang bisa diposting dia apa aja di bagian suara warga ini ya. Ini kan postingannya untuk email, untuk video. Ini kan dia belum posting siapa ini namanya Tono Jos ini. Bisa menambah postingan seperti itu. Untuk thumbnail gambar ini yang tampil di depannya ini. Jadi yang kayak gini, no image available, ini tidak ada thumbnailnya di sini, tidak dikasih. Dan ini saya kasih contoh ya, ini kan user baru. Saya ingin membuat postingan baru. Contohnya apa ya? Ayo kerja bakti. Suara warganya seperti ini. Mari teman-teman semua kita adakan kegiatan kerja bakti hari Minggu, misal gitu, ngawur aja lah. Alat-alatnya bawa sendiri dari rumah, dimulai pukul 6.30 pagi sampai selesai. Sekian, terima kasih. Di sini saya tambah dulu ya. Saya tambah. Bisa kita lihat linknya di sini. Isinya seperti ini. Kalau kita buka di suara warga, di sini sudah ada baru Tono Jos. Ini ada tanggal postingannya. Kemudian kalau diklik detailnya seperti ini. Kalau mau nambahkan ini bisa. Kita edit, bisa dihapus, bisa diedit ya teman-teman. Kita edit, kita tambahkan lah, misal. Saya ingin menambahkan apa ya? Kerja bakti itu apa ya? Nah, ini Indonesia ini misalnya. Tambahkan. Di sini ada muncul. Di sini juga muncul. Itu fungsinya dia sebagai thumbnail seperti di WordPress. Kemudian bisa kita lihat teman-teman, untuk gambarnya dia tersimpan di folder suara warga di sini. Seperti ini ya, kan cuma ada 2. Suara warga, strip apa gitu. Misal kita edit, kita hapus saja, hapus. Kemudian kita edit. Nggak ada di sini juga hilang teman-teman, terhapus otomatis. Jadi fungsinya ini terhapus kayak gini biar resource-nya, biar kapasitas di misal kalau diupload di hosting itu tidak kelebihan, ada gambar-gambar yang tidak penting. Jadi fungsinya seperti sudah terhapus otomatis kalau di sini tidak dipakai. Semisal ya, saya pakai gambar pertama kerudung ini. Saya simak. Di sini ada ya. Di sini ada. Kemudian saya edit, saya ganti gambar yang lain, Indonesia lagi tadi. Saya edit di sini berganti Indonesia. Di sini pun yang kerudung kehapus kemudian digantikan dengan yang Indonesia. Nah, itu saya ada fitur seperti itu. Kemudian ini bisa dilihat di bagian admin. Seperti ini. Admin cuma bisa mendisable, menonaktifkan sama menghapus, tidak bisa mengedit. Kalau dia bisa, kalau yang membuat si pembuat suara warganya ini, si warga yang membuat sendiri itu bisa edit, hapus, bisa menambah. Kalau yang bagian admin cuma bisa menonaktifkan, mengaktifkan atau menonaktifkan dan menghapus. Kalau kita nonaktifkan di bagian admin, di suara warga di sini dia tidak muncul, tidak ada kan.
Kalau kita aktifkan lagi, itu dia kalau kita refresh muncul. Di sini juga kalau saya menunya di suara warga, di sini menunya ini otomatis yang kayak fokus di sini teman-teman. Di home seperti ini. Nah, ini saya menggunakan ya adalah. Ini juga sama. Kalau saya artikel fokusnya di artikel suara-suara. Ini bagian suara. Bagian setting tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian di bagian setting ini saya tambahkan lagi jumlah artikel yang ditambahkan di halaman artikel. Jadi di halaman artikel ini kan saya tambahkan, ini kan cuma 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 artikel di per halaman. Jumlah artikelnya 7. 4. Di sini bisa kita edit. Misal pengen tampilnya cuma 2 atau 3. 2 aja lah. 2. Di sini kita refresh, tampilnya pun cuma 2 di sini teman-teman. Bisa kita next terus. Seperti itu. Di sini buat 3 aja lah. 3. Dan begitu juga di bagian suara warga. Ini kan tampilnya 4. Bisa kita set juga. Misal cuma pengen 1 aja lah. Bisa. Jadi cuma 1 yang tampil, bisa di next sampai banyak. Seperti itu. Jadi kita ganti lagi jadi 3. Kemudian bagian status slideshow home. Ini nih, slideshow ini bisa kita nonaktifkan. Di sini kan aktif. Bisa kita nonaktifkan di halaman admin. Nonaktif, simpan. Di sini di refresh. Ini tidak ada. Hilang dia slideshow-nya. Kemudian kategori artikel tampilkan di home. Nah, di sini nih ini kan halaman home. Di bawahnya kan ini ada artikel. Sebagian kecil artikel. Nah, ini yang pengen ditampilkan nih di kategori apa? Bisa dipilih. Bisa di kategori unik, info, pengumuman, kegiatan, misal kegiatan. Simpan. Kalau kita refresh di sini tampil juga yang kegiatan. Tadi kalau di kategori unik berarti yang ditampilkan di unik. Kemudian di sini kalau sudah login, dia otomatis di sini ngisi username yang sudah login. Beda kalau kita logout ya. Ini di sini isinya cuma ini ya teman-teman. Menambahkan ini. Misal ini Tono Jos. Saya mau edit profilnya, ganti Tono Jos banget nama lengkapnya. Kemudian alamatnya bisa mengganti username, bisa mengganti password, mengisi info-infonya tadi yang sudah didaftarkan, bisa juga nambahkan foto profil. Misal profilnya saya ganti inilah. Simpan. Di sini namanya sudah berganti, gambarnya profilnya sudah berganti. Di bagian halaman member sudah ada foto profilnya. Kemudian dia masuknya ke sini, ke folder foto member. Nah, ini. Semisal ini saya ganti. Nah, seperti tadi dia fungsinya. Saya ganti ini ya, logo Yo Coding. Ganti kan? Di sini juga berganti. Dan di sini pun juga sudah berganti. Yang foto asal sudah tidak ada. Dan di halaman ini kan cuma, dan di halaman admin bagian member dia bisa menonaktifkan dan mengaktifkan. Fungsinya tadi kalau menonaktifkan berarti dia tidak bisa login, muncul peringatan. Kalau aktif berarti bisa login, kemudian bisa diedit, datanya bisa diedit. Fungsinya kenapa bisa mengedit? Karena dia bisa reset password di sini. Misal username-nya dia lupa, passwordnya lupa, dia ngechat di halaman utama ngechat lupa. Nah, ntar bisa dikasih tahu PM, lewat PM. Kemudian bisa diedit. Nah, ini saya juga menggunakan pop-up teman-teman. Pop-up ini juga responsif. Ini coding manual teman-teman. Saya juga coding manual ini. Buat manual intinya menggunakan CSS. Edit membernya. Misal kita edit ya. Tukijo Jos. Ini saya delete. Tambahkan Puncul Harjo Rembang. Saya edit. Sip. Di sini juga berganti. Tukijo Jos Puncul Harjo Rembang. Sudah berganti. Bisa kan? Bisa di delete juga. Jadi member juga bisa delete. Tadi akun juga kalau sudah login bisa delete postingannya juga bisa. Nanti kalau dia delete setiap
akun yang sesuatu yang mau delete pasti ada konfirmasinya seperti ini teman-teman ya. Contoh ya, ini kan ada akun yang nonaktif saya delete. Muncul konfirmasi seperti ini, yakin akan mengakui data, cancel, tidak melakukan perubahan. Kalau di OK, dia akan terdelete. Oke, kemudian saya ingin logout lagi ya, sudahlah. Nah, ini cuma kalau di halaman utama ini dia cuma menampilkan info yang di input di halaman tadi, di halaman member ataupun di halaman admin. Nah, kemudian kalau home ini tadi ya. Misal admin ingin membalas, hai juga di send seperti ini. Hai juga, nggak usah nge-refresh halaman. Bisa di sini kan berganti. Hai juga, bisa juga di delete. Di delete, di sini pun berganti. Sudah tidak ada. Kemudian itu halaman home. Halaman member tadi sudah ya. Kemudian halaman kategori. Halaman kategori ini itu kategori tadi, berfungsi tadi juga yang di setting itu. Kita bisa menambah kategori. Misal kategori apa ya? Kategori muda-mudi. Kemudian deskripsinya ngawur lah. Apa kayak kita tambah di sini ada muda-mudi. Kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan, bisa mengedit juga dan mendelete-nya juga. Ini berfungsi di sini teman-teman. Misal di sini kan muda-mudi aktif, di sini muncul kalau mau nambah artikel muda-mudi muncul. Kalau di sini saya nonaktifkan, di sini muda-mudi kalau tambah artikel muda-mudi nggak muncul. Kemudian fungsinya seperti ini juga. Ini saya aktifkan ya, aktif di halaman sini. Di sini tambah menu baru yaitu muda-mudi. Tambah menu baru muda-mudi. Seperti itu. Muda-mudi. Kita delete kategorinya. Nah, di sini berfungsinya ini. Ini kan teknologi nggak ada, nonaktif. Berarti di bagian teknologi ini nggak ada, teknologinya nggak ada. Ya kan? Kita klik bisa semua. Kalau tidak ada artikel ya tulisannya gini, tidak ada artikel. Fungsinya seperti itu ya teman-teman yang nonaktif-aktif ini. Kemudian ini kan tadi sudah tambah, bisa di nonaktif atau diaktifkan, bisa diedit, bisa di delete. Di artikel ini bisa menambahkan data. Ini fungsinya sama. Artikel ini sama dengan di suara warga yang di input tadi. Jadi bisa nambah artikel, judul pilih kategorinya apa, judul artikelnya apa, isinya apa. Kemudian bisa ditambahkan thumbnailnya apa, dan bisa ditambahkan statusnya. Jadi artikel yang tidak misal di sini ya, artikel paling atas ini kan cara mudah usir penyakit, saya tidak nonaktifkan ya. Jadi kalau di input di sini nonaktif juga, di sini nonaktif juga. Berarti dia tidak aktif dan di sini tidak akan tampil. Hilang kan? Bisa diedit juga, diedit. Bisa dihapus thumbnailnya, diganti thumbnailnya seperti tadi. Plus di Di sini nanti akan kalau tidak dipakai, kalau ataupun dihapus atau diganti akan terhapus juga gambarnya otomatis teman-teman. Seperti itu. Bisa diedit, di delete sudah. Ini nah data tables itu ini, data tables itu ini teman-teman. Bisa pencarian, ini library tambahannya. Kemudian show berapa entries per halaman. Bisa di sort by apa? By kategori, by nomornya, bisa di pencarian semisal kesehatan. Nah, kemudian bisa di next preview. Misalnya datanya cuma sedikit masih, bisa di next, bisa kan cuma 7. Kalau lebih dari 10, ntar dia ada next. Kemudian, oh ya satu lagi teman-teman. Di sini saya buat dia clean URL. Walaupun kita coding manual menggunakan HTML dan CSS dan PHP manual, tapi di sini clean URL bisa kita lihat. Di sini tanpa ada
seperti yang tutor saya yang di sini kan ada yang daftar isi, ada membuat isi halaman web menjadi dinamis, itu kan menggunakan parameter get, tanda tanya pack apa sama dengan apa itu kan. Di sini sudah clean URL. Bisa kita lihat member diedit pun, di sini membernya seperti ini ya, editnya pakai pop up. Kalau di artikel diedit, nah diedit pun dia pakai slash gini, sudah benar-benar clean URL. Jadi lebih SEO teman-teman. Di sini pun ya sudah. Misal saya di sini ya, bagian ini artikel, inilah artikel, diklik di sini pun sudah clean URL. Artikel kesehatan kategorinya apa? Kalau di kesehatan saja, kesehatan ya, artikel yang di kesehatan. Kemudian kalau dipilih detailnya seperti ini, sudah benar-benar clean URL teman-teman. Dan untuk bagian penamaan kategori ini ditambah ini jika sudah ada. Misalkan di sini sudah ada pengumuman, saya mau tambah pengumuman. Nah, nama kategori sudah ada, coba dengan namain, dia ada validasinya. Seperti ini berlaku juga seperti di halaman artikel ini, artikel ataupun di suara warga di kalau sudah login sama. Kemudian apalagi ya? Oh iya, di bagian kalau di login tadi bisa edit profil. Kalau di admin dia juga bisa edit password, edit nama, username, passwordnya bisa di sini. Itu username atau password bisa. Oke, mungkin cuma itu teman-teman yang dapat saya demokan. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sekali lagi nih saya build manual dengan HTML, CSS, PHP, ekstensi PDO, dan jQuery Ajax. Manual dan sudah responsif. Jadi dibuka di mobile pun sudah bagus tampilannya teman-teman. Oke, cukup sekian demo aplikasi ini. Teman-teman bisa mendapatkan aplikasi ini, silahkan PM admin lewat inbox di sini ya, di Yuk Coding ini. Silahkan di fanspage-nya Yuk Coding. Kita bisa ngobrol-ngobrol, tetapi ada syarat dan ketentuan. Cukup sekian, semoga menginspirasi, semoga bisa dijadikan referensi juga. Misal teman-teman ingin, cocok bagi teman-teman source code aplikasi ini yang ingin belajar PHP. Jadi kenapa ya saya lebih suka share source code yang prosedural, maksudnya yang natif, yang manual. Karena ini cocok untuk kalian yang lagi belajar membuat web. Kalau kalian menggunakan framework itu menurutku sudah production ya, kalangannya udah beda lagi. Jadi saya lebih suka berbagi kepada yang pemula, karena master pun awalnya juga dari pemula. Seperti itu. Kalau ngomongin soal yang lebih tinggi itu beda lagi bahasanya. Kita bisa kerjasama, mungkin membuat project bersama atau yang lainnya. Kalau ini kan sekedar latihan. Dan bisa juga digunakan, bisa juga cari referensinya seperti apa. Ini scrollnya juga bagus seperti ini. Nanti gimana caranya kan bisa. Kalian kalau yang manual, kalau yang yang teliti kalian, oh ini HTML CSS manual kok bisa kayak gini, gimana caranya lah. Nanti kalau yang sudah mendapatkan source code ini bisa mempelajari itu, bisa dikembangkan lagi dan untuk belajar. Cukup jangan lupa like dan share tutorial kami juga. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga kita tetap semangat dalam berkarya. Cukup sekian, selamat malam. Saya minta maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih sudah memperhatikan. Salam coding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.